Kalau masuk ke partai itu yang ngumpul, cari massa, cari suara, nanti ngumpul dikasih makan, dapat seragam, pulang disangoni. Let's get together and listen his story. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel PKS Muda Kabupaten Malang. Saya Muhammad Ihsanuddin Tashwik, koordinator skuad media PKS Muda Kabupaten Malang. Saat ini kita bersama dengan leader kita, Cak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Cak? Wes, saling menanyakan kabar iki kayak kate nanyakan wis di kedisian ya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Baik. Ya, apa? Bisa. Mantap ini sudah. Apa nih sing mantap? Jiwa dan raga. Oh, kapan nikah? Kapan nikah? Mohon maaf. Sudah diabaikan saja itu. Diabaikan saja. Ini Oke, kita hari ini apa? Mau ngobrol apa kita? Kita bincang-bincang aja tentang seputar PKS Muda. Oh, PKS Muda ya. Apa sih PKS Muda? Mulai dari basicnya aja. Ini kan ada PKS nih, Partai Keadilan Sejahtera. Terus ada lagi namanya PKS Muda. Nah ini kenapa kok ada mudanya? Kenapa nggak cuma PKS saja? Kenapa ada PKS Muda gitu? Apa sih PKS Muda itu? Pada dasarnya PKS Muda ini adalah organisasi sayap dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, untuk apa didirikan atau dibentuk PKS Muda ini? Adalah untuk mewadahi teman-teman PKS, anggota PKS yang masih muda. Agar gimana? Agar kita nanti teman-teman PKS Muda ini, saya dan jenengan dan teman-teman yang lain ini lebih mengeksplorisasi diri untuk mempelajari politik, sosial, agama dan yang lain-lain agar kita lebih fun ya. Karena ketika kita bareng atau ngumpul sama yang lebih sepuh, tua-tua, bapak-bapak, kader-kader. Tua-tua ya bapak-bapak, yang sepuh. Kita kan mau ngobrol itu terkadang kita itu enggak nyambung karena memang dunianya itu berbeda. Dua dunia. Kalau yang teman-teman yang umurnya 50 ke atas misalnya, mau ngobrol dengan yang muda-muda, mau ngobrol canggung ya pasti. Misalnya. PUBG. Apa ini? TikTok. Kok TikTokan sih ya? Jadi kalau kita kan anak-anak muda ya biasa PUBG, Mobile Legend. Jadi memang platformnya harus dipisah gitu ya antara dengan yang senior dengan yang muda-muda ini. Agar lebih nyaman sih. Agar lebih nyaman dan apa tuh? Bisa lebih percaya diri, berekspresinya bisa lebih keluar lagi, all out gitu. Dan ini juga tempat untuk melatih ya kader-kader PKS yang muda-muda ini untuk dipersiapkan menjadi pengganti kader-kader yang sudah senior. Oke, Masya Allah. Seperti itu ya, oke. Oi. Ya Allah. Sedangkan sampean sendiri ini loh, cerita tentang dulu tahun berapa sih masuk ke PKS itu? PKS ya, kalau pertama kali ketemu atau masuk ke PKS itu kalau enggak salah awal tahun 2014. Mau pemilu berarti ya? Pemilu 2000. Pilek dan Pilek. Okay. Karena bareng waktu itu ya. Belum. Gak serentak waktu itu. Iya, gak serentak. Maksudnya pokoknya zaman-zaman pemilu gitu ya, wayah pemilu gitu. Nah, itu waktu itu sebelum pemilu dikenalkan dengan salah satu pengurus oleh teman saya, maksudnya suami dari saudara saya yang kebetulan Mas ini itu temannya ketua DPC Bantur. Dikenalkan terus prosesnya gimana? Terus gimana? Ini motivasinya mau diajak untuk bertemu. Kenapa kok mau diajak ketemu orang partai? Ini dulu itu saya masih uang ya. Jadi mindset saya itu masih berpikir bahwa kalau masuk ke partai itu yang ngumpul, cari massa, cari suara, nanti ngumpul dikasih makan, dapat seragam, pulang disangoni. Sangoni itu. Luar biasa. Nah, tetapi waktu masuk ke PKS dari pertama masuk
sampai beberapa bulan, bahkan setelah pemilu pun itu kok gak on. Gak dikasih apa-apa ya. Ya dikasih. Maksudnya untuk ganti bensin itu terkadang dikasih. Itu pun ternyata itu uang pribadinya teman-teman yang ngajak gitu. Nah, kalau dulu kan pikiran saya, wah uangnya ini uang partai. Partainya sugih. Ngumpul gitu, kita ngumpul kayak kita hari ini ngumpul, alatnya apa ini support dari PKS semua gitu. Ternyata bawa sendiri-sendiri. Luar biasa ya berarti. Itu. Nah ternyata setelah beberapa bulan, berapa bulan ya, 1 tahun lebih waktu itu ya, 1 tahun lebih itu kok gak dapat duit. Akhirnya memutuskan untuk berhenti. Tahun 2015 itu mengundurkan diri. Dari PKS. Putus hubungan. Karena apa yang diharapkan enggak dapat. Karena orientasinya waktu itu saya ikut partai duit. Nah, kok bisa balik, ceritanya bagaimana? Baliknya itu ceritanya panjang, gimana ya? Mau diceritakan atau gimana? Boleh silakan. Diringkas kalau bisa diringkas aja sih. Diterus nawe. Iso 3 dino loh iki. Terus. Oke, gini aja. Jadi balik ke PKS lagi itu tahun berapa kira-kira? Kembali ke PKS itu tahun 2017. 2017. Dari 2015 keluar, 2017 awal itu sudah kembali untuk Likok kembali. Selang 2 tahun ya berarti. Setelah 2 tahun, tapi ndak selama itu sebetulnya. Dari sebelum 2017 itu sudah pengen balik. Cuman waktu itu saya masih ada di luar kota, masih di luar negeri. Ndak tahu ternyata waktu terakhir ya baru balik lagi Likok itu di Malang, terus beberapa kali Likok keluar kota lagi. Nah, keluar kota ke Depok. Masalah domisili ya berarti domisili. Ke Depok. Saya pikir gimana ini Likoknya? Ternyata di sana bisa lagi gitu, ngumpul lagi dengan teman-teman PKS di Jawa Barat. Akhirnya kembali lagi ke PKS ya. Loh, enggak ditanya kenapa kok pengen balik? Ya ini mau ditanya. Mau ditanya guys, tenang. Menemukan apa di PKS? Kenapa kok mau kembali ke PKS? Apa yang sampean temukan di PKS kok nggak di partai lain gitu? Bukan masalah ke PKS-nya atau ke partai lain ya sih. Tadi waktu saya di Malaysia itu, waktu bekerja itu, saya mikir gini, kenapa sih kok di Malaysia itu partai negara yang kecil tapi bisa memberikan lowongan kerja yang banyak, bahkan orang luar negeri bisa cari kerja di sana. Terus kedua saya lihat juga pembangunan di Malaysia itu cenderung ke atas. Jadi pembangunan rumah susun, rumah apa itu lebih murah dibandingkan buat rumah yang menyamping atau melebar gitu. Jadi mencari atau meminta cari izin ya. Cari perizinan untuk membangun rumah ke samping dengan ke atas itu ternyata lebih murah dan lebih mudah ke atas kalau di Malaysia. Waktu itu saya menyimpulkan begini, berarti peraturan negara itu sangat berpengaruh untuk kemajuan dan kehidupan rakyatnya. Kalau yang tadi masuk PKS karena duit ternyata nggak dapat duit keluar. Nah sekarang kok gini berarti yang disampaikan oleh teman-teman di PKS itu ya benar. Ternyata ada benernya juga. Benar, gitu. Setelah dipikir-pikir lagi. Jadi bukan berpartai bukan karena harus cari duit, tapi bagaimana caranya kita itu bisa merubah peraturan yang sudah ada, yang mungkin hari ini ada salah satu beberapa yang masih belum sesuai. Karena kalau di Indonesia misalnya untuk membangun rumah kan kita masih bebas ya. Perumahan melebar, akhirnya perumahannya melebar, ruang untuk pertaniannya semakin sempit. Lowongan kerja juga seperti itu karena di sini sangat susah perizinan untuk pabrik atau apa, akhirnya lowongan kerja juga sempit karena pabriknya jarang, perkantorannya juga akan
akan sulit juga gitu karena perizinannya masih sangat berbelit-belit. Nah, kalau di Malaysia itu memang peraturannya itu mendukung ke orang-orang sana, rakyat sana. Misalnya. Jadi di Malaysia itu ketika mengambil pekerja itu seakan-akan ya, saya tidak tahu peraturannya, tapi seakan-akan waktu saya bekerja di pabrik sana itu, kalau orang Malaysia pribumi gitu, dia itu harus dikasih pekerjaan di atasnya orang asing gitu. Contoh. Waktu saya kerja di pabrik, saya itu bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, 12 jam. Itu cuman dibayar Rp40. Senilai 40 setara berapa ya? Kali berapa sekarang? Nanti di sini ya ada. Kredit Rp40 sehari itu, 12 jam. Tapi kalau pribumi itu bekerja dari berangkat jam 8, pulang jam 4 itu digaji Rp80. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Pekerjaannya lebih ringan sana. Oke. Mungkin kemampuannya enggak jauh beda gitu. Setara ya, bisa dikatakan setara ya. Gajinya itu berbeda. Oke. Itu kan itu ada peraturan yang memang mengharuskan itu. Itu yang membuat lebih nyaman. Dan satu lagi, di Malaysia itu yang saya tahu ya, enggak tahu saya peraturannya seperti apa, tapi yang saya amati waktu saya bekerja di Malaysia itu banyak dibangun rumah-rumah susun dan itu bisa dimiliki oleh orang Malaysia dengan tanpa DP. Sama kayak di Jakarta dan Surabaya hari ini ya, perumahan Rp0 itu tanpa DP dan cicilannya itu murah. Contoh yang saya tempati waktu itu, saya nyewanya dalam 1 bulan itu banyak orang, satu rumah itu Rp1.000. Itu cicilannya cuma Rp600 sampai Rp700 rumah itu. Jadi orang Malaysia mencicil ke negara Rp600 dan disewakan ke orang asing Rp1.000. Makanya orang-orang sana itu walaupun tidak bekerja mereka sudah banyak duit ya. Terus. Gitu. Ketika banyak bekerja mereka mau buat apa, usaha apa karena duitnya wis ada ya wis. Jadi banyak di Malaysia itu wis, kalau ya tidak semua ya tapi banyak yang enak lah, diuntungkan dari peraturan-peraturan. Terlihat pro rakyat seperti itu ya. Nah itu akhirnya saya ketika pulang dari Malaysia menemukan iki kudu balik nang partai maneh gitu. Tapi sebelum ke PKS kan sudah ada di partai ini, partai A, partai biru, partai abang seperti itu, dan saya rasakan kekeluargaannya, solidaritasnya itu lebih tinggi. PKS. Walaupun gak ono duite gitu. Gini nih loh, solidaritas. Solidaritas. Gak ono duite. Pengalaman saya dari awal sampai hari ini ya, pergerakan itu ya dibiayai dari kantong kita masing-masing ya. Kita digaji kolektif. Kita digaji enggak ini? Sepertinya tidak perlu ditanyakan. Tapi enggak digaji dan kita pun harus membiayai pergerakan kita sendiri. Berarti bisa dikatakan sampean menemukan visi yang tepat di PKS ini untuk yang mendukung kenyamanan. Karena tujuan awal dari kecil suka berorganisasi, misalnya berkomunitas itu memang tadi karena orientasi berpartai itu duit. Ya wes, itu carinya duit. Tapi sebelum itu memang bagaimana caranya bermanfaat itu. Nah, cocok dengan PKS, berhikmat. Berhikmat bahasa saya ya manfaat itu. Ya wes, apa caranya manfaat. Siap. Oke, kita balik lagi ke topik PKS muda tadi. Topik. Sampai kan ditunjuk diberikan amanah untuk menjadi ketua PKS Muda Kabupaten Malang. Dipaksa. Oke, mendapat amanah untuk menjadi ketua leader kita semua, termasuk kru-kru yang di sini. Dipaksa. Jadi bukan dipilih atau bukan menerima sebetulnya. Didesak. Dipaksa karena memang dari segi pendidikan, dari segi pengalaman dan juga tingkat kaderisasi saya masih pemula gitu, masih baru. Banyak yang lain yang lebih pantas sebetulnya, cuman waktu itu akhirnya saya terima karena saya punya misi.
misinya bagaimana caranya program-program yang sudah dimiliki oleh PKS ini, yang sudah berjalan ini bisa saya tarik ke kampung saya. Karena kampung saya itu kan pelosok Penai. Pernah datang ke desa saya, itu desa saya. Jadi misi saya bagaimana caranya program-program kita itu dari PKS itu bisa saya bawa ke kampung. Jadi gitu. teman-teman di kampung atau di kampung saya itu bisa sama-sama menikmati program. Kembali lagi ke visi PKS ya, berkhidmat untuk rakyat. Oke, luar biasa. Bermanfaat untuk rakyat. Ketika menjadi ketua misalnya, kalau tadi waktu jadi apa tadi? Simpatisan? Bukan sebelum. Jadi sebelumnya suka berkomunitas, suka berorganisasi, jadi ketua Karang Taruna misalnya di desa, itu kan lingkupnya bermanfaat di desa. Oke. Tapi ketika lanjut ke PKS Muda Kabupaten Malang, berarti kan selain memang pekerjaannya akan lebih banyak, tenaganya lebih diforsir lagi, tapi akan lebih bermanfaat, lebih universal lagi. Lebih banyak lagi lebih dari banyak desa ke kabupaten. Gitu. Walaupun tidak mungkin bisa bekerja sendiri, ya harus dibantu. Ya, kita bergerak bareng-bareng, tetap jalan bareng-bareng, saling mengingatkan. Tadi kan hostnya masih harus tanya-tanya. Lah misalnya balik nanya oleh orang kira-kira. Boleh apa tidak? Kalau tadi kan saya itu masuk ke PKS itu satu karena pengen duit, awalnya duit, tidak dapat, akhirnya berhenti, masuk lagi karena pengen melanjutkan misi yang pertama sebelumnya. Kalau Mas Isan kenapa? Kebetulan saya sudah ikut PKS dari umur 5 tahun. Berarti anaknya kader. Anaknya kader, simpatisan. Orang bapak, ibu semua kader. Kader. Insya Allah. Berarti saya bukan anak kader, antum anak kader. Jadi masuk PKS Muda ini kan tidak perlu. Tidak perlu. Itu tidak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Jadi, siapapun bisa masuk ke PKS Muda. Jadi kira-kira berarti kan semua orang bisa masuk. Bagaimana caranya kalau ada orang yang mau bergabung dengan PKS Muda Kabupaten Malang? Ya pertama cari pengurus terdekat PKS terdekat. Kalau misalnya lingkup desa, cari rantingnya. Kalau memang itu kepengurusan PKS. Kalau ke PKS Muda kan cari kordesnya, cuman hari ini kan masih belum masuk ke situ karena umur PKS Muda juga masih baru 2 tahun kan? Ya, sekitar. Nah, kalau misalnya enggak dapat DPRA, cari DPC. Karena DPC pasti sudah ada. Di setiap kecamatan pasti ada. Di setiap kecamatan pasti ada. Tinggal sampaikan aja berarti ya. Jadi kita setorkan KTP, daftar untuk jadi anggota PKS, nanti dibuatkan KTA, setelah itu diarahkan untuk mengikuti kaderisasi. Tinggal mau atau enggak. Jadi kan kita kalau di PKS kan ada anggota, ada kader. Kalau mau jadi anggota saja ya boleh. Silakan. Kalau mau jadi kader ya ini ada jenjangnya. Siap. Dari 2014 sampai 2020 jenjang itu saya enggak pernah naik. udah naik dong. Sekarang sudah memimpin kepemudaan di sayap kepemudaan PKS Muda. Sama aja walaupun di tingkatan keorganisasian misalnya kepengurusan sudah kabupaten, kalau kaderisasinya masih belum memenuhi syarat ya tetap aja. Oh iya. Bisa jadi kan di bawah Mas Isan. Oh enggak juga. Bisa jadi juga. Di bawah Mas Zupar. Gitu. Tidak dong. Ya kita enggak tahu soalnya. Kita enggak tahu. Maksudnya kita sendiri kan enggak pernah tahu di mana kita. Yang tahu Robi nih Mas Ade. Ya, pokoknya seperti itulah. Oh ya, kalau buat yang penasaran dengan persyaratan atau gimana cara gabung lebih lengkap, bisa buka Instagram di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe karena kita nanti akan buat konten 1 minggu sekali. Insya Allah 1 minggu sekali. Harus semangat insya Allah. Oh mudah kok. Mudah. Mudah berani. Iso. Jadi. Oh Isam. Kita insya Allah 1 minggu sekali. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, aktifkan loncengnya, like and share. Sebarkan video-video ini di grup-grup kamu. Mari kita menebar manfaat bersama-sama. Berkhidmat untuk rakyat. Oke, kita cukupkan bincang-bincang kita malam hari ini.
Oke, alhamdulillah. syahdu, Terima alhamdulillah. kasih sudah meluangkan waktunya untuk Ya, ngumpul lagi. ya. Ini kan ngumpul ya, bukan saya diundang. Sebenarnya kita ngumpul. Kita Luar biasa aja. ceritanya tadi. Terima kasih. Mungkin lain kali Mas Taufik bisa berbagi cerita yang lebih banyak lagi ke teman-teman. Kalau saya mungkin sudah cukup ya, nanti bosan teman-teman. Jadi yang lain kita nanti siapa yang kita bisa datangkan, bukan cuma dari teman-teman PKS Muda Kabupaten Malang saja, tapi bisa kita mengundang ikon-ikon PKS Kabupaten Malang. Oke. Misalnya beberapa orang yang usahanya sudah jalan, bagaimana cara mengembangkan usaha. Nanti teman-teman yang punya usaha, PKS Muda yang punya usaha atau pengen usaha bisa dapat Konsultasi gratis. konsultasi, dapat informasi baik. Kalau yang suka beragama, misalnya, suka ngaji atau apa, kita ada ustadz-ustadz yang mungkin bisa kita mintai informasi. Yang lain juga boleh. Nanti kita undang yang dari eksternal. Oke, begitu ya. Baik teman-teman, nantikan narasumber kita di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, jangan lupa like and share. Terima kasih, saya Ihsanuddin Tasyik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.